mulai, izinkan Bapak mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, sebelum kita mulai, Pak Guru mau seseorang memimpin doa dulu. Sri, mimpin doanya Sri ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Tutur Sri ya. Tadi juga Pak Guru sudah mengabsen kalian. Pak Guru juga sudah bagikan link absen kemarin ya di grup. Nanti kita cek lagi. Ya. Selanjutnya kita mulai saja. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, untuk tema 2 pembelajaran pertama ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita menyaksikan lagu nasional, okay? Pancasila dasar negara. Ayo maju. Bu PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih Tutur Sri ya. Berikan. Nah, sekarang ini Bapak ingatkan kembali untuk selalu yang namanya membaca dan menulis. Oke, kalian dapat waktu, kebiasaan membaca dan menulis itu sangat penting ya. Jadi, tahukah kalian apa saja nama hewan yang ada di gambar? Ayo, di gambar itu ada hewan apa saja sih? Kambing, Ayam, ada sapi. sapi ya. Tutri apa Tutri? Kalau ayam apa Tutri? Ayam bertelur. Pintar, bertelur. Kalau kambing? Beranak. Beranak. Kalau sapi? Beranak. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian bisa hubungkan antara gambar dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan? Bisa dijual, saya Pak. Iya, itu. Dora bilang tadi bisa dijual. Yang dijual itu daging kambing, daging sapi, atau telur ayam. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu siswa nanti akan bisa menemukan informasi dari suatu paragraf. Dan terakhir, menentukan perbedaan kegiatan ekonomi dari dua negara di ASEAN. Ya. Itu tujuan kita belajar hari ini. Kemudian yang pertama kita masuk langsung ke ide pokok. Coba dibaca dulu Gung De. Ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Setiap paragraf hanya memiliki satu pokok. Pokok ini kalian bisa dapatkan di dalam kalimat utama suatu paragraf. Iya, terima kasih. Jadi kita mencari kalimat utamanya dulu. Tadi setelah Tura membaca tentang jenis-jenis rumput, itu kalimat utamanya ada di depan ya. Jadi kalimat utamanya adalah rumput, tumbuhan monokotil yang hidup di berbagai lingkungan. Kemudian ide pokoknya itu dicari dari inti dari kalimat utama. Pokoknya jadinya rumput merupakan tumbuhan monokotil. Nah, untuk mencari kesimpulan, sekarang cari saja satu informasi penting. Nanti kita gabungkan ide pokok dengan satu informasi penting itu menjadi kesimpulan. Ya. Siapa bisa mencari informasi pentingnya satu di teks ini? Yang menurut kalian penting? Komantri? Ya, Komantri? Rumput berasal dari keluarga Poaceae. Ya, rumput berasal dari keluarga Poaceae. Jadi kalau kalian buat kesimpulan, cukup satu ide pokok itu adalah rumput merupakan tumbuhan monokotil. Kemudian satu informasi penting, rumput merupakan
Rumput berasal dari keluarga Poaceae. Itu sudah menjadi kesimpulan ya. Kalau sudah, kita akan lebih banyak membahas tentang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sebelum kita mulai, kita tonton video dulu ya. Dilakukan dengan 3 cara, yaitu ovipar atau melahirkan, dan ovovivipar atau bertelur sekaligus melahirkan. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Hewan-hewan bertelur itu memiliki beberapa ciri, di antaranya tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan mengerami telurnya. Ayo silakan dibaca dulu itu ovipar dan kalian dengarkan ya. Ovipar terbiakan dengan cara bertelur, yaitu embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Ya, terus vivipar. Kemudian ada juga Memiliki berapa ciri-ciri? ciri-cirinya sekarang. Vivipar orang hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut, contoh sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landa. Ya, Dia, terima kasih Dia ya sudah membaca. Ada pertanyaan dulu tentang perkembangbiakan itu 3 itu? Tidak, Pak. Tidak, jelas semua ya? Ya, Sudah, Pak. Pak. Kita lanjutkan ke manfaat kegiatan ekonomi kawasan ASEAN. Ya. Komoditas utama pertanian antara lain padi, kelapa sawit, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Silakan kalau mau mencatat, kalian catat saja laut. kegiatan ekonomi di negara asalnya Indonesia, pertanian, perikanan, tambang gitu ya. Silakan. Kalian ini ada bintangnya yang pertama. Negara apa? Vietnam. Apa? Pertanian, perkebunan, pertambangan. Ya, pertanian, perkebunan, pertambangan. Ya. Termasuk juga mereka sedang mengembangkan pariwisata ya. Sampai di sana ada pertanyaan dulu tentang perekonomian di ASEAN? Tidak, Pak. Kalau tidak, Pak. kita ke LKPD dulu lagi ya. Salam karakter. Salam menyenangkan, biasa hebat. Ya, terima kasih ya. Nah, sekarang kita ke LKPD. Sekarang lihat LKPD kalian. Sudah kita akan membahas 3 hal di sana ya. Yang pertama itu menemukan ide pokok, kemudian yang kedua mengkategorikan hewan sesuai jenis perkembangbiakan generatif ya. Dan yang ketiga membandingkan kegiatan 2 negara di ASEAN. Ide pokoknya apa tuh Rah? Yang pertama tuh. Ide pokoknya wilayah Thailand dilewati serangkaian barisan pegunungan. Iya, pinter. Terus ada paragraf kedua, simpulannya ada? Thailand memiliki beragam satwa seperti gajah, harimau tutul, buaya, siamang, dan ular. Iya, pinter. Itu dia ya. Itu dia kesimpulan dari paragraf tersebut. Terima kasih ya Turah sudah menyampaikan hasilnya. KPD ada apa sekarang? Siapa mau menyampaikan hasilnya ya KPD IPA? Indri. Nama hewannya kambing, perkembangbiakannya vivipar. Kambing, vivipar, pintar. Lagi satu. Nama hewannya iguana. Perkembangbiakannya ovovivipar. Ovovivipar, pintar. Terima kasih Indri ya. Sekarang kita cari yang manfaatnya dulu.
Di sini ada pertanyaan, salah satunya itu sebutkan 3 contoh hewan dan manfaat bagi kehidupan kita. Siapa coba bisa? Ya, Suto dulu kasih kesempatan. Domba. Apa Suto? Domba bulunya digunakan untuk jaket. Domba untuk jaket bulunya, pintar. Lagi satu. Suto ada? Kotoran sapi digunakan untuk menjadi pupuk organik. Kotoran sapi digunakan untuk pupuk organik. Bisa ya, pintar. Terima kasih ya. Untuk IPA-nya Bapak rasa kalian sudah bisa semua. Oke. Jadi yang perkembangbiakan sudah semua benar. Sekarang lanjut yang ke mata pelajaran IPS. Saya Pak. Karina, ya, Karina coba. Nama negara Indonesia. Kondisi geografis terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Ya, Kegiatan ekonomi, perkebunan, pertanian, perikanan. pintar sekali. Terima kasih Karina. Sudah tepat sekali. Silakan. Nama negaranya itu Malaysia. Malaysia. Terus kondisi geografis. Kondisi geografisnya terdiri dari 2 wilayah daratan besar, Malaysia Barat dan Timur. Ya, terus Kegiatan ekonominya itu pertanian dan perkebunan. pertanian, perkebunan. Ya, bisa ya. Untuk nama negara, kondisi geografis dan kegiatan ekonomi sudah sangat bagus ya pekerjaannya ya. Sudah bisa menentukan mana kondisi geografisnya, mana kegiatan ekonominya. Yang kalian paling sukai apa di pelajaran tadi? Kira-kira kegiatannya? Pertanian hewan, Pak. Membiarkan hewan berarti tentang umar ya. Pak Guru tanya apa saja sih yang kalian pelajari dari tadi ini? Kalau bahasa Indonesia tentang apa kalian pelajari? Menentukan ide pokok. Nah, menentukan ide pokok. Sampai di sana tidak ada pertanyaan lagi ya? Sudah pas? Tidak. Sudah. Tidak ada pertanyaan, Pak. Kita simpulkan materi kita hari ini. Oke, Karina, tolong baca Karina. Ya. Ide pokok adalah teks utama dari sebuah paragraf pokok. Pikiran disebut juga pikiran utama. Gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Terima kasih Karina sudah mau membacakan kesimpulan kita hari ini. Evaluasi dan kirimkan di grup WhatsApp. Nah, kita kali ini kita menyanyi bersama lagu Bali ya. 1, 2, 3. Putri Ayo. Hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Demikian juga pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa ke pembelajaran selanjutnya. Pak Guru tutup dengan para musanti ya. Om Santi. Om. Sampai jumpa semuanya ya.